Hajimemashite, senpai. Domo minasan, kembali lagi di channel Saikyo Anime. Kali ini kita akan membahas lanjutan anime Seireigen Shouki berdasarkan light novelnya. Sebelum mulai, mari dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share videonya agar kedepannya channel ini jadi lebih baik. Oke, langsung saja kita mulai. Ikuzo temeira! Setelah Ryo memperkenalkan diri dan mencari tempat duduknya, saat itu Ryo juga melihat wajah yang tak asing, yaitu Putri Christina. Tapi Ryo langsung memalingkan wajah dan tak ingin berhubungan dengannya. Begitu juga dengan Christina. Ryo duduk di bangku paling depan. Saat itu adalah pelajaran aritmatika. Ryo saat itu bahkan tidak tahu bentuk huruf dan angka. Jadi Celia menyarankan untuk belajar di labnya saat pulang sekolah. Ketika pelajaran usai, Rowana menghampiri Ryo dan berkata kalau membaca saja tak bisa, dia tidak seharusnya masuk akademi. Karena jika Ryo terlambat belajar, dia hanya akan menghambat kelulusan yang lain. Di sana Alphonse juga menambahkan bahwa orang seperti Ryo tidak berhak di sini, dan Raja juga telah salah memberi izin untuk masuk akademi. Tapi Rowana berkata kepada Alphonse bahwa ini mutlak hadiah dari Raja. Mereka tidak bisa protes. Alphonse yang kesal kembali duduk. Ryo berkata bahwa akan berusaha sekuat mungkin agar tidak menghambat yang lain. Pulang dari sekolah, Ryo pergi ke lab milik Celia. Di sana dia belajar aritmatika dan membaca huruf. Celia terkejut karena Ryo belajar dengan sangat cepat. Untuk tingkat soal tersulit di kelasnya, dan satu-satunya orang yang bisa mengerjakan soal aritmatika itu adalah Christina. Tapi bagi Ryo yang memiliki jiwa Haruto, yang seorang mahasiswa, masalah pembagian, pengalian, pengurangan, dan penambahan adalah hal mudah. Tapi Ryo berbohong pada Celia dan berkata bahwa ibunya yang pernah mengajarkannya sedikit tentang berhitung. Beberapa hari kemudian ada latihan pedang. Saat itu semua murid berlatih bersama, sedangkan instruktur ingin mengajari Ryo secara langsung. Dan mereka pun mulai berlatih. Ryo yang memiliki jiwa Haruto yang semasa hidupnya pernah belajar kendo dari kakeknya, menggunakan teknik tersebut yang membuat instruktur dan teman-temannya kaget. Karena di dunia Ryo sekarang, ksatria selalu menggunakan pedang dan perisai. Tapi Ryo tidak menggunakan perisai, hanya menggunakan pedang. Serangan Ryo pun dimulai. Instruktur terkejut dengan teknik berpedang dan menyarankan agar Ryo menjadi ksatria. Tapi Ryo berkata tidak tertarik menjadi ksatria. Padahal itu adalah idaman semua anak bangsawan di Beltram. Rowana dan Christina terkejut karena Ryo bisa berpedang dengan sangat baik. 6 bulan berlalu, Ryo menghabiskan waktu hanya belajar dan berlatih pedang. Saat ujian semester, Ryo pun lulus sebagai yang terbaik di kelas dan nilainya sama dengan Christina. Rowana yang dulu berkata buruk pada Ryo malu karena dia hanya peringkat ketiga. Di sana Alphonse merasa marah dan tidak terima dan menganggap ada kecurangan yang dilakukan Ryo. Ryo menjawab dia hanya belajar dengan keras. Untuk masalah menyuap guru, itu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Ryo. Rowana pun menghentikan Alphonse dan berkata kalau Alphonse hanya membuat malu akademi. Karena menuduh tanpa bukti adalah hal yang memalukan dilakukan oleh bangsawan. Kemudian di sana muncul Celia dan menjelaskan bahwa nilai yang didapat Ryo murni karena usaha keras. Mereka pun akhirnya diam. Usia Ryo kini sudah 12 tahun. Dia naik menjadi kelas 6. Saat pelajaran berpedang ada sebuah pengumuman dari instruktur bahwa di setiap tahun diadakan perayaan ujian latihan bertarung dengan ksatria kerajaan. Dan wakilnya adalah murid kelas 6 dan 5 akademi. Instruktur mulai menyebutkan nama murid yang berpartisipasi. Ada Alphonse, Domien, Jin, Ryo, dan dari kelas 5 ada Stuart Huguenot. Ryo terkejut karena dia akan ikut berpartisipasi di ujian pertarungan tahun ini. Sejujurnya Ryo tidak ingin ikut, tapi dia tidak bisa menolak. Alphonse tidak terima dan berkata bahwa Ryo tidak pandai dalam sihir dan tidak yakin kalau ilmu berpedangnya hebat. Di sini sang instruktur berkata bahwa itu sudah keputusannya dan keberatan akan ditolak. Alphonse hanya bisa menerima keputusan tersebut.
Rio kini berada di tempat Celia. Celia bertanya kenapa Rio tidak mau menjadi ksatria. Rio berkata bahwa dia akan melakukan perjalanan setelah tamat menuju daerah Yagumo. Mendengar hal itu, Celia kaget dan berkata bahwa Yagumo sangat jauh serta menanyakan tujuan Rio ke sana. Rio berkata dia ingin mengunjungi tanah kelahiran orang tuanya. Celia pun menerima dan berpikir bahwa jika tahu betapa jauh Yagumo dan sulitnya perjalanan ke sana, sepertinya Rio akan menyerah. Tapi Celia tidak tahu tujuan asli Rio menuju Yagumo. Hari turnamen pun tiba. Di lorong, Alphonse berkata dengan sombong supaya Rio jangan memalukan akademi. Rio berkata akan berjuang sebaik mungkin. Rio masuk arena pertarungan. Rio terkejut tapi bercampur senang karena yang dihadapi adalah Charles Arbor, orang yang menyiksanya 5 tahun yang lalu. Charles berkata kepada Rio dia kehilangan segalanya. Rio membalas sambil tersenyum, maaf, menjadi tidak berguna untukmu. Jadi 5 tahun yang lalu Komandan Guard Royal dicopot diganti Alfred, begitu juga dengan wakilnya Charles yang diturunkan dari jabatannya. Selama 5 tahun, Charles telah berjuang agar bisa mengembalikan reputasinya. Itulah alasan dia membenci Rio. Ketika bersiap, Charles semakin kesal karena Rio bertarung tanpa perisai. Charles langsung menyerang dengan amarah. Rio sedikit mundur untuk menghindar dan saat Charles ingin melakukan serangan kedua, dia kaget karena pedang Rio sudah ada di lehernya. Akhirnya Rio pun dinyatakan menang dengan mudah. Di sini Charles nggak terima dan ingin tanding ulang, tapi Alfred menghentikannya. Alfred menyuruh Charles menerima kekalahan layaknya ksatria. Dia pun mengakui kekalahannya pada Rio. Semua penonton terkejut karena melihat kehebatan Rio. Dari semua pertandingan, hanya Rio satu-satunya orang yang memperoleh kemenangan, sedangkan Alphonse dan yang lain hanya bisa diam dengan kekalahan mereka. Kini Rio pun menjadi populer terutama di kalangan cewek. Dengan wajah tampan dan skill berpedang yang hebat, dia mencuri perhatian para cewek bangsawan, bahkan ada yang sampai memberinya surat cinta. Tapi Rio tidak mau terlibat hubungan dengan bangsawan, karena jika berteman dengan Rio, orang itu akan dikucilkan dari pergaulannya. Jadi Rio memilih menyendiri. Saat ini Rio bersama Celia di labnya. Di sini Celia bertanya tentang hal cinta kepada Rio, tapi Rio berkata dia tidak tertarik akan hal seperti itu, karena prioritas Rio saat ini adalah balas dendam. Rio pun berkata kepada Celia bahwa nanti pasti akan ada lamaran yang datang untuk Celia. Jadi Rio merasa akan aneh jika orang seperti dia yang hanya orang biasa tanpa asal-usul bersama Celia. Tapi Celia menyangkal dan berkata bahwa dia belum ingin menikah. Dari sini Celia sudah mempunyai perasaan kepada Rio, tapi sulit bagi dia yang bangsawan untuk bersama Rio, apalagi Rio bilang tidak tertarik akan hubungan cinta. Rio juga bercerita tentang latihan luar ruangan pada Celia. Celia pun memberitahu detail latihan itu pada Rio dan mengatakan itu latihan melelahkan karena masuk ke hutan gunung. Tapi untuk Rio, dia percaya Rio mampu melakukannya. Pelatihan luar ruangan pun dimulai. Para murid sekarang sudah bersiap masuk hutan pegunungan. Tiap kelompok terdiri dari 10 orang dan kelompok Rio komandannya adalah Alphonse. Sebelum masuk hutan, Alphonse memberi arahan tentang rute tercepat agar mereka segera menyelesaikan ujian. Jadi Alphonse berencana mengambil jalan lama karena menurut pengawal pribadi Stuart Huguenot yang mantan petualang, jalan lama adalah yang tercepat karena dia tahu betul daerah itu. Di sini Stuart merasa sangat percaya diri dengan informasi yang didapat. Christina pun setuju meskipun terlihat hal tersebut merupakan kecurangan. Stuart pun menyuruh Rio membawa semua tas yang berisi perbekalan agar Rio berguna. Rio pun hanya mengikuti perintah. Sebenarnya itu semua perlengkapan dari satu kelompok. Sekarang Rio harus membawa itu semua sendirian. Di sini Rio memperkuat tubuhnya tanpa ada yang tahu. Jadi beban itu tampak ringan untuk Rio. Flora ingin membantu membawa berbekalan tapi dilarang oleh Christina.
Mereka mulai masuk hutan. Di sana mereka diserang sekelompok goblin. Karena goblin monster paling lemah, kelompok Alphonse mampu mengatasinya. Di anime mereka terlihat hanya sekali diserang, tapi di sini mereka beberapa kali diserang oleh goblin. Saat itu Ryo melihat ke dalam hutan karena dia merasa ada yang mengawasi. Dan insting Ryo ternyata benar. Di dalam hutan ada seorang pria yang bernama Reis. Nah, Reis ini anggota Kekaisaran Proxia. Saat Charles kalah dari Ryo, malam harinya dia minum dengan Reis. Reis di sini berusaha menghibur Charles dan dia menggunakan kata-kata memancing dengan berkata bahwa anak yang bernama Ryo memiliki cara berpedang yang bagus. Jadi Reis di sini ingin tahu siapa sebenarnya Ryo. Kemudian Charles menjelaskan bahwa Ryo adalah orang yang selamat dari kasus penculikan. Kemudian dari sana Reis jadi tertarik dengan Ryo dan ingin mengetahui kemampuannya. Karena penculikan itu sepertinya rencana dari Reis. Kembali ke cerita, sekarang mereka sudah di puncak dan ternyata tidak ada jalan lagi. Yang ada hanya jurang sedalam 100 kaki. Jika mereka tidak bisa turun, maka mereka akan gagal dalam ujian kali ini. Pandangan dingin pun diarahkan semua murid pada Stuart. Tapi mereka tidak berani protes karena keluarga Huguenot faksi terbesar di Beltram. Putri Christina pun bertanya langkah selanjutnya. Alphonse panik untuk menjawab. Alphonse berusaha menyangkal dengan berkata bahwa ini sudah sesuai informasi. Jadi dia tidak tahu bahwa jalannya terputus. Christina pun membentak dan berkata keputusan seorang komandan itu mutlak. Jadi Alphonse sebagai seorang komandan sudah membahayakan pasukannya. Alphonse pun hanya terdiam dan tak mampu membalas. Saat itu muncul beberapa orc. Orc adalah monster yang lebih kuat dari goblin. Saat orc itu menyerang, dia berhasil mengenai Stuart dan satu orang lainnya. Stuart yang kesakitan jadi panik dan mendekati temannya yang lain. Tapi karena temannya kaget melihat darah, jadi Stuart pun didorong dan menabrak Flora. Flora pun terdorong hingga jatuh ke jurang. Saat itu Ryo melompat dan menariknya. Kemudian dia mendorong Flora dengan sihir angin hingga ke atas. Ryo pun terjatuh dan Flora selamat. Setelah orc dikalahkan, Christina bertanya orang yang mendorong Flora. Anak perempuan yang dirawat Flora saat terluka berkata kalau Stuart yang mendorongnya. Tapi Stuart berkata kalau dia juga korban karena ada yang mendorongnya. Dia pun beralasan bahwa Ryo mendorongnya. Tapi Flora menyangkal karena Ryo sudah terbukti menolongnya. Alphonse pun mengajak semua kembali, tapi Flora ingin mencari Ryo namun dihalangi kakaknya Christina. Tiba-tiba muncul monster humanoid berkepala banteng yang sangat besar. Itu adalah Minotaur. Jadi Minotaur ini adalah monster legendaris yang sangat kuat. Cerita dari sudut pandang Ryo, saat terjatuh, Ryo meningkatkan kemampuan fisik dan tubuhnya, lalu menggunakan sihir angin untuk mendarat. Di sini dijelaskan bahwa setiap kesatria bisa meningkatkan kemampuan fisik, tapi tidak bisa meningkatkan kemampuan tubuh. Kemampuan fisik itu seperti kayak gerakan jadi cepat, tenaga pukulan jadi kuat, berlari jadi sangat cepat. Tapi kemampuan tubuh itu kayak dia jadi ringan dan kebal pukul. Di sini sihir juga dibedakan. Sihir di akademi yang dipelajari adalah esensi atau mana sebelum ditembakkan harus diberi mantra. Tapi kekuatan seni roh dia tidak memerlukan mantra. Esensi yang dikeluarkan bisa langsung aktif sesuai keinginan. Dan di wilayah astral tidak ada yang bisa memakai teknik roh ini. Kembali ke cerita, Ryo pun kembali mendaki. Saat dia tiba di atas, dia mendengar Flora yang terus membelanya, sedangkan yang lain terus menyalahkannya. Akhirnya Ryo pun tak berniat kembali. Saat itu muncullah Minotaur. Ryo tetap bersembunyi di balik pohon dan tidak ingin menolong orang-orang yang memang membencinya. Saat itu Christina mengeluarkan sihir terkuatnya, Fulgur Spera. Tapi sihir itu seperti mainan bagi monster tersebut. Itu membuat Christina shock karena sihir terkuatnya hanya ampas. Minotaur pun berhasil menyerang dan melukai seorang murid hingga sekarat. Lalu Flora menolong orang itu dengan membawanya ke dalam hutan.
Alphonse menyuruh mereka mundur ke dalam hutan. Flora yang sudah berhasil menyelamatkan orang itu mulai ketakutan karena tak ada orang yang datang menolongnya. Dia sebenarnya kesal pada dirinya sendiri. Rio sudah 2 kali menolongnya, tapi Flora sama sekali belum bisa membayar hutang budinya. Bahkan saat dia masuk akademi, dia mendengar gosip-gosip aneh dan melihat Rio terus menyendiri. Sekarang dia hanya berdoa agar Rio tidak terluka dan selamat. Saat itu Minotaur muncul di depan Flora. Karena pasrah, dia pun menutup matanya. Saat yang bersamaan muncul Rio dan menebas Minotaur dan berhasil melukainya. Saat membuka mata, Flora kaget ternyata itu adalah Rio. Rio menyuruh Flora untuk sesegera mungkin meninggalkan tempat itu. Rio pun kembali melanjutkan pertarungannya dengan Minotaur. Rio sempat kewalahan karena tubuh Minotaur keras. Tebasan yang dilakukan Rio hanya membuat pedangnya makin rusak. Rio yang memiliki niat kuat balas dendam tak ingin mati di sini. Dia pun merasakan aliran esensi kuat dalam tubuhnya. Lalu dia gunakan untuk meningkatkan kemampuan tubuhnya. Rio pun berhasil memotong leher Minotaur. Saat itu Rio mendengar ada orang yang datang menolong Flora. Itu adalah Christina dan Rowana. Rio pun memilih pergi. Reis muncul di langit. Dia terus memperhatikan Rio. Reis pun sekarang akhirnya tahu bahwa Rio adalah pengguna roh dan bisa jadi orang yang berbahaya untuk kedepannya. Dan rencananya untuk menguji Rio kali ini berhasil. Jadi orang yang bekerja di keluarga Huguenot adalah mata-mata Reis. Agar Reis bisa membuat monster untuk menguji Rio. Jadi diberikanlah informasi jalan tersingkat yang salah oleh bawahan Reis. Malam harinya terlihat Celia yang kesal karena mendapat tugas menyelidiki monster Minotaur. Jadi Minotaur ini adalah monster yang dulu ikut dalam perang dewa 1000 tahun yang lalu antara manusia yang dipimpin 6 dewa kebijaksanaan dan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis. Setelah perang, populasi Minotaur ini menurun dan sudah sangat jarang dilihat. Bahkan di Beltram sudah ratusan tahun tidak terlihat. Tapi kini tiba-tiba muncul di dalam hutan. Di sini Celia tidak sengaja mendengar pembicaraan dari Garcia Fontaine dan seorang profesor tua yang merupakan kepala Akademi Istana. Rumor yang beredar bahwa Rio mendorong Flora, tapi Flora menyangkal dan berkata bahwa Rio lah yang menolongnya. Garcia tahu bahwa Stuart Huguenot yang mendorongnya, tetapi mayoritas saksi berkata Stuart didorong oleh Rio. Jadi saat ini semua kesalahan berusaha dilimpahkan ke Rio. Jadi jika yang sebenarnya ditulis untuk dilaporkan ke kerajaan, maka akan ada bentrok faksi dan akan menambah masalah. Jadi mau nggak mau harus ada kambing hitam dalam masalah kali ini, dan itu adalah Rio. Mendengar hal itu, Celia sangat kecewa, karena dia tahu Rio bukan orang yang seperti itu, tapi sekalipun Rio kembali dan melakukan pembelaan, dia tetap akan kalah karena dia hanya seorang anak yatim. Jadi bagi bangsawan besar, mengorbankan satu rakyat jelata adalah harga yang murah. Malam harinya Rio mendatangi Celia. Celia sangat khawatir dan bertanya berbagai hal kepada Rio. Rio pun menjelaskan semuanya. Saat itu Celia tak bisa berkata-kata. Dia ingin membantu tapi itu hal yang susah karena yang dihadapi adalah bangsawan yang memiliki pengaruh paling besar di Beltram. Jika hal bodoh yang dilakukan Stuart diketahui publik, maka keluarga Huguenot akan kehilangan kepercayaan. Dan saat itu Duke Arbor akan mendapat kembali kepercayaannya yang dulu sudah hilang karena masalah penculikan, dan Duke Arbor ini masih memiliki dendam kepada Duke Huguenot. Rio pun berpamitan pada Celia dan berjanji akan mengirimi surat padanya dengan inisial Haruto. Meski sedih, tapi Celia berusaha tegar melepas Rio. Cerita beralih ke rumah Huguenot. Di sana terlihat Gustave Huguenot yang sedang berjalan menuju ke penjara yang ada di lantai bawah rumahnya. Di sana terlihat seorang demi-human atau war beast. Dia adalah peliharaan dari keluarga Huguenot. Dia adalah gadis di bawah 10 tahun memiliki telinga dan ekor rubah. Wilayah demi-human ada di tengah benua jadi sangat jarang terlihat di Straw.
Ibu gadis itu adalah budak yang ditangkap dan meninggal setelah melahirkan. Kemudian gadis itu pun dijadikan peliharaan. Gustave Huguenot hanya mengajarkan cara membunuh kepada gadis itu. Dan sekarang Duk Huguenot menyuruh dia melacak aroma seorang pemuda berambut hitam bernama Rio dari sebuah mantel. Karena memiliki kemampuan fisik dan indera jauh lebih baik daripada manusia, jadi dia sangat cocok dijadikan boneka pembunuh. Dengan kalung budak di lehernya, gadis itu pun mulai bergerak. Oke, sampai di sini dulu pembahasan volume 1 part 2 dari seri Gensoki. Kalau ada salah penyampaian, mohon dimaafkan. Tunggu part selanjutnya. Terima kasih.